sore hari ini Allah mempertemukan kita dalam kajian rutin tafsir Al-Quranul Karim. Dan mohon maaf sebelumnya kepada semuanya, tadi kami agak terlambat karena macet jalan ke Sidoarjo dari Surabaya. Sore ini kita akan mempelajari surah Al-Baqarah, melanjutkan yakni ayat ke-89 dan ayat 90. Ayat 89 dan ayat 90. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yakni Taurat maupun Injil. Jadi Al-Quran datang kepada mereka dan membenarkan Taurat itu. Al-Quran mengimani, memerintahkan kita untuk beriman terhadap Taurat. Sedangkan sebelumnya, yakni sebelum Al-Quran diturunkan, mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya, maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang sangat menghinakan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di ayat ini mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya. Mengandung nasihat yang sangat agung, renungan yang sangat berharga. Apa di antara pelajaran dari ayat ini? Yang pertama, Allah mencela sikap buruk orang-orang Yahudi
yang tidak konsisten. Sikap yang tidak konsisten, sikap yang tidak konsekuen. Ini. Jadi dengan sikap yang tidak konsisten dengan ucapannya, tidak konsisten dengan ungkapannya, mereka dicela oleh Allah. Ini pelajaran pertama bagi kita. Nah, tidak konsistennya bagaimana? Tidak konsistennya itu karena mereka sebelum Al-Quran ini diturunkan, sebelum Nabi diutus, mereka itu berdoa kepada Allah. Ya, jadi sebelum Nabi SAW diutus, sebelum Al-Quran diturunkan, orang-orang Yahudi itu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka itu hampir setiap hari berdoa minta pertolongan kepada Allah. Ya, dinukilkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Itu doa mereka. Allahumma ba'ath hadzan nabi allati najituhu maktuban indana. Coba kita lihat doanya ini. Ya, wahai Allah, utuslah nabi yang kau janjikan, utuslah nabi yang telah kami dapatkan tertulis di dalam kitab-kitab kami. Ini dalam kitab Taurat itu sudah disebutkan akan datang nabi akhir zaman nanti. Ya, mereka berdoa kepada Allah supaya nabi yang dijanjikan di dalam Taurat itu, yang mereka baca di dalam Taurat, nanti akan datang seorang nabi yang akan membawa kebenaran, di mana nabi itu membenarkan kitab kalian, dan barang siapa di antara kalian beriman kepadanya, mengikutinya, menolongnya, kamu akan dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Ya, makanya mereka berdoa, Allahumma ba'ath hadzan nabi alladzi najituhu maktuban indana. Wahai Allah, utuslah. Ya, utuslah nabi yang telah kami dapatkan tertulis di kitab kami. Hatta nu'adzibal musyrikin. Sehingga nanti kalau nabi sudah datang, kami akan menimpakan siksaan kepada orang-orang musyrik. Artinya apa? Kami akan berperang bersama nabi-nabi itu. Kami akan beriman kepadanya, menjadi pengikutnya, menolong agamanya, dan kami perang kepada orang-orang musyrik. Naqtuluhum, dan kami akan membunuh mereka dan mengalahkan mereka. Nah, ini doa yang dibaca oleh orang Yahudi sebelum apa? Nabi diutus ke tengah mereka. Ini sebelum Nabi diutus. Nah, tatkala falamma ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi ke tengah-tengah mereka, wara'au, orang Yahudi mengetahuinya, ya, mengenalnya. Setelah mengenalnya, annahu min ghairi, bahwasanya ternyata nabi yang diutus bukan dari kalangan mereka, bukan dari kalangan Bani Israel. Ini permasalahannya di sini. Ya, kenapa yang diutus kok dari Bani Ismail, kok bukan dari Bani Israel? Nah, ini. Akhirnya apa? Begitu orang Yahudi mengetahui nabi tersebut bukan dari kalangan mereka, bukan dari bani mereka, bukan dari kabilah mereka, kafarubih, mereka bersama-sama mengingkari nabi tersebut. Ya. Kenapa kok mereka mengingkarinya? Sebab yang paling besar adalah
hasadan. Apa sebabnya? Hasad. Wahum ya'lamuna annahu Rasulullah sallallahu. Sedangkan mereka pada saat mengingkarinya, mereka tahu dan mereka yakin itu Nabi yang diutus oleh Allah itu. Itu Nabi yang mereka minta waktu berdoa itu. Mereka tahu. Tapi karena penyakit hasad. Insyaallah. Ini. Nah, ini makanya tercela. Sifat mereka mencela-mencela antara doanya dengan kenyataan. Doanya, ya Allah utuslah Nabi yang kau janjikan, yang kau tulis di dalam kitab Taurat. Nanti kalau Nabi itu sudah datang, kami akan beriman. Kalau Nabi itu datang, kami akan mengikutinya. Kami akan membelanya. Kami akan berperang melawan orang musyrik dengan Nabi tersebut. Dan kami akan kalahkan orang musyrik. Begitu Nabi diutus ke tengah mereka, mereka mengingkari Nabi tersebut. Ini yang membuat mereka tercela. Makanya kita pun tidak boleh mengikuti jejak mereka. Ya. Jadi kalau kita memang mencari kebenaran, menginginkan kebenaran, nah kebenaran itu datang dari siapa saja wajib diterima. Ya, jadi standar kita menerima kebenaran itu bukan diukur standarnya karena madhabnya sama, bukan. Nah, tidak ditentukan oleh golongannya, tidak ditentukan oleh partainya, tidak ditentukan oleh organisasinya. Tapi kebenaran itu kita terima dengan standar apa yang dijadikan standar oleh Allah. Ini pelajaran pertama. Hati-hati. Ya. Allah mencela sifat tidak konsisten seperti ini. Yang kedua, pelajaran penting dari ayat ini adalah bahwa al-qalbu tataqallabu. Ketahuilah, hati itu bisa berubah-ubah. Hati itu bisa mencela-mencela. Hati itu tidak menetap dalam satu keadaan. Ini pelajaran yang kedua. Nah, kalau kita sudah mengerti, kalau kita sudah mengetahui dan meyakini bahwa hati ini berubah-ubah, iman turun naik, hati itu kadang cinta kepada kebaikan, kadang-kadang dolei maksiat. Ya, ini hati kita begitu. Ya, kadang sabar, kadang ngamuk, kadang ridho, kadang mangkel, kadang lapang, kadang sempit. Kadang kita memaafkan, kadang-kadang kita tersinggung dan jengkel. Itu hati kita. Nah, kalau kita sudah mengerti, sudah memahami sifat hati kita seperti itu, apa langkah yang harus kita lakukan? Minta tolong kepada Allah. Solusinya apa? Minta tolong kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga hati kita, agar Allah menetapkan hati kita. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Minta tolong, jangan diam. Di antara doa-doa yang penting yang harus kita ucapkan, di antara doa-doa yang harus kita lakukan, minta tolong kepada Allah. Ya, makanya doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat Abu Dzar, doa yang dibaca setiap kali selesai salat fardu,
adalah doa permintaan tolong kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ini doa minta tolong kepada Allah. Makanya kita kaum muslimin juga demikian, ibu-ibu, bapak-bapak dan pemirsa semua, tidak boleh kita berdiam diri, membiarkan hati kita ini mondar-mandir, membiarkan hati kita mudhab-dhab, tidak menentu. Tidak boleh hati kita dibiarkan simpang siur. Jangan. Kita minta keteguhan hati. Kita minta istiqomahnya hati. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga. Ya, an yaltalzima, hendaknya kita mengiltizam, melazimi. Ya, sa'alul hidayah, meminta kepada Allah pertolongan akan hidayah. Minta ditunjukkan oleh Allah kebenaran. Dan minta kekuatan hati untuk mengikuti kebenaran itu. Ya, saya ulangi. Hendaknya kita melazimi. Apa melazimi itu? Ajek. Apa ajek itu, Bu? Ya, berdoa secara rutin, jangan sampai ditinggalkan. Minta apa? Hidayah. Minta ditunjukkan kebenaran. Selesai? Enggak. Setelah kita minta ditunjukkan kebenaran, kita minta diberi kekuatan hati untuk mengikuti kebenaran. Nah, ini penting. Enggak cukup, ya Allah tunjukkan kepadaku hidayah, beri aku hidayah. Enggak cukup. Nabi pun berdoa dengan hal yang demikian ini. Salah satu doa yang dibaca Nabi SAW, ya, dinukilkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 123-124, itu Nabi berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa. Apa itu artinya? Wahai Allah, tunjukkan kepadaku yang benar itu benar. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang benar itu benar. Kenapa ada doa seperti ini? Kok nggak cukup ya Allah tunjukkan kepadaku kebenaran aja? Enggak. Allahumma arinal haqqa haqqa. Tunjukkan kepadaku yang benar itu benar. Artinya kebenaran yang sebenarnya. Tunjukkan kepadaku kebenaran yang sebenarnya. Kenapa ada istilah kalimat ini? Karena ada kalanya sesuatu yang benar dalam pandangan manusia itu ternyata tidak benar menurut Allah. Ada apa enggak? Ada enggak? Sesuatu menurut manusia benar, tapi ternyata tidak benar menurut Allah. Ada apa enggak? Banyak. Ini masalahnya. Kita minta tolong pada tunjukkan kebenaran. Yang benar itu benar. Itu makanya kalau waktu minta begini doa ini harus serius hatinya, Ibu. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang benar itu benar. Nah, itu yang pertama tentang kebenaran. Yang kedua, warzuqna ittiba'ah, dan berikan kemampuan kepada diriku untuk
ittiba, mengikuti kebenaran tadi itu. Ya, tunjukkan kepadaku yang benar itu benar, dan berikan kepadaku kemampuan untuk mengikuti kebenaran. Kenapa ada istilah demikian? Kenapa ada istilah demikian? Ayat ini menjadi pelajaran. Ternyata orang yang memusuhi kebenaran belum tentu tidak tahu kebenaran. Jelas? Orang yang membenci kebenaran, memusuhi kebenaran, mencaci kebenaran, itu bisa jadi orang tersebut tahu tentang kebenaran. Jadi jangan dikira orang-orang yang hari ini mencaci maki tauhid, mencaci maki sunnah, menghujatnya, mencemoohnya, memusuhinya, jangan dikira itu tidak tahu. Bisa jadi dia tahu tentang kebenaran. Insya Allah. Ini loh hati manusia. Makanya kita minta tolong pada Allah. Kemudian doa berikutnya apa? Wa arinal batilan batila. Dan tunjukkan kepadaku yang batil itu batil. Maksudnya apa? Tunjukkan kepadaku kebatilan yang sebenarnya. Kenapa kok ada istilah tunjukkan kepadaku yang batil itu batil? Karena ada kalanya orang menganggap yang batil itu benar.